to the living word. Let praise arise. Heaven and earth sing praise to the Lamb, seated on the throne. Power and strength are yours alone. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa bertemu hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan ayat 57 firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema menang bersama Kristus. Menang bersama Kristus. Saudara, menang merupakan harapan bagi setiap orang. Dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, bila seseorang dirinya dinyatakan sebagai pemenang, maka orang itu pasti akan sangat bersukacita. Mungkin orang itu juga dengan ekspresi sukacita akan mentraktir temannya, mengajak temannya untuk merayakan kemenangan. Dan itu penuh dengan sukacita. Dan hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya kita yang hadir hari ini, kita adalah orang-orang yang telah menang. Baik saudara sadari maupun saudara belum sadari, bahwa kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang telah menang. Dan kemenangan kita itu bukanlah kemenangan yang semu, tetapi kemenangan sejati. Kemenangan yang menyangkut keselamatan hidup kita. Kemenangan terbesar dalam sejarah hidup kita adalah kemenangan yang kita raih bersama dengan Kristus. Yang menjadi persoalan dalam teks ini adalah berbicara tentang kebangkitan tubuh. Memang bagi sebagian orang Kristen di sepanjang zaman, kebangkitan tubuh itu menjadi topik yang terdengar begitu biasa. Tapi di gereja-gereja tertentu mengikrarkan pengakuan iman rasuli tentang kebangkitan tubuh ini sebagai salah satu frasa dalam butir pengakuan iman. Dan banyak orang Kristen mudah untuk mengamini kebenaran itu. Nah, keadaan ini memang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh sebagian jemaat yang ada di Korintus. Mereka bersentuhan dengan nilai-nilai budaya yang sangat negatif terhadap hal-hal jasmani. Yang material itu dianggap jahat atau tidak bernilai, sedangkan yang non-material itu dipandang baik atau sempurna. Tubuh dinilai negatif, sedangkan jiwa atau roh itu dinilai positif. Maka dengan pemikiran seperti ini, tidak heran sebagian jemaat Korintus ini mengalami kesulitan untuk menerima pengajaran tentang kebangkitan tubuh. Dan mereka telah dipengaruhi oleh pergaulan yang sangat keliru. Kalau kita nanti membandingkan ini Bapak Ibu dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32 sampai 33. Namun secara sederhana kita bisa menamai ajaran ini sebagai dualisme, dua cara berpikir atau cara pemahaman yang sering dikenal dengan istilah dualisme Yunani. Dan ini sebagai jenis pemikiran daripada pengikut Platonis. Nah, dualisme antara jiwa atau roh dan tubuh ini memang sudah menjadi problem secara teologis dan filosofis dalam budaya Yunani dan Romawi. Memang ada berbagai solusi yang pernah ditawarkan sebagai satu penguraian. Ada yang meyakini bahwa
kematian jasmani adalah akhir dari segala-galanya. Ada juga yang memberikan pemahaman bahwa tubuh dan jiwa roh manusia itu akan hilang lenyap. Ada juga yang mempercayai tentang kefanaan tubuh tetapi ada kekekalan jiwa. Tubuh itu akan musnah setelah kematian, tetapi roh akan terus ada mengembara di dunia rohani. Ada juga yang mengadopsi konsep yang mirip reinkarnasi. Tubuh akan binasa, tetapi jiwa akan mendapatkan tubuh yang lain di kehidupan berikutnya di muka bumi. Nah, Paulus sangat menyadari persoalan ini di tengah-tengah jemaat. Apa yang dapat binasa atau sementara itu tidak mungkin bisa berada dalam dimensi yang tidak dapat binasa atau kekal. Apa yang jasmania, yang dalam bentuk material, itu tidak mungkin berada dalam dimensi yang rohania atau non-material. Maka jika demikian, apakah benar-benar tidak ada jalan keluar atau solusi dari persoalan seperti ini? Dan Paulus memberikan sebuah solusi yang sangat masuk akal, yaitu tentang kebangkitan tubuh. Tubuh dan jiwa roh sama-sama kekal. Tubuh jasmani memang akan hancur dalam kematian, tetapi telah diubahkan menjadi tubuh kebangkitan dan bergabung kembali dengan jiwa atau roh. Nah, kalau kita melihat di sini ada kesamaan dan perbedaan di antara dua jenis tubuh ini yang digambarkan oleh Paulus seperti kaitan antara biji dan tanaman yang dihasilkan kalau kita membandingkan dalam pasal 15 ayat 36 sampai 38. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenali tanaman dari bijinya dan sebaliknya. Kita juga bisa mengenali biji dari apa yang dihasilkan oleh tanaman itu. Demikian juga dengan biji dan tanaman tetap memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, konsep ini secara tidak langsung menolak dualisme Yunani yang menempatkan tubuh dan jiwa roh sebagai dua keberadaan yang tidak mungkin disandingkan. Nah, konsep ini merupakan kritikan terhadap konsep juga reinkarnasi yang seakan-akan kurang menghargai tubuh sebagai identitas seseorang pada kehidupan sebelumnya. Nah, saudara, apa alasan dibalik konsep tentang kebangkitan tubuh? Nah, kita melihat di ayat 54b sampai dengan ayat 56. Apa yang dipikirkan oleh Paulus itu bukan berasal dari pemikirannya sendiri. Kalau kita melihat sejak awal pasal 15, di situ Paulus sudah menegaskan kebangkitan Kristus itu sebagai dasar dan model kebangkitan tubuh. Ini kita bisa melihat dalam pasal 15 ayat 3 sampai 11 dan ayat 20 sampai 23. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah dari Adam, demikian pula kita akan memakai rupa yang rohania dari Kristus. Ini diuraikan dalam pasal 15 ayat 44 sampai dengan 49. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, demikian pula kita akan menerima kebangkitan yang sama. Dan kebangkitan di akhir zaman, tubuh alamiah sekarang tidak ditiadakan, tetapi diubahkan bukan pemusnahan, tetapi pemulihan dan pemuliaan. Nah, dalam teks yang kita renungkan ini, Paulus menambahkan satu alasan, yaitu kitab suci. Dalam pasal 15 ayat 54b sampai dengan ayat 56. Nah, di sini ada strategi pembelaan dari otoritas kitab suci yang sebelumnya ini juga sudah dilakukan ketika Paulus menyinggung tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang terjadi, yaitu sesuai dengan kitab suci. Nah, di ayat 54b sampai ayat 55, Paulus mengulangi hal yang sama, dan di sini dia menggabungkan dua kutipan kitab suci sekaligus yang dikutip dalam Yesaya 25 ayat 8, dikatakan ia akan mengadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dan kutipan yang kedua adalah dalam Hosea pasal 13 ayat 14. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati, atau kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan,
Nah, dari dua kutipan yang ada ini sangat jelas bahwa Paulus tidak mengutip kata per kata. Dia hanya mengambil inti dari masing-masing teks ini. Nah, Paulus bukan hanya merangkum dan menggabungkan inti dari dua kutipan di atas atau yang sudah di dalam Yesaya dan Hosea ini. Tapi dia juga menafsirkan teks-teks tersebut dari perspektif karya penebusan Kristus, di mana umat Israel seharusnya pantas untuk dibinasakan. Dan kematian itu menjadi alat hukuman di tangan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, di mana kemarahan Allah ini diredakan oleh belas kasihannya sendiri. Keadilannya tidak ditiadakan, hanya dikalahkan oleh kebaikannya. Dia akan meniadakan kematian yang seharusnya itu ditimpakan kepada umatnya. Allah menyediakan kelepasan ini, saudara, dengan cara mematahkan sengat maut, yaitu dosa, dan mengalahkan kuasa dosa, yaitu hukum Taurat di ayat 56. Nah, manusia takluk kepada dosa. Natur yang berdosa dan godaan yang hebat di dunia itu membuat manusia menjadi tawanan dosa. Kita tidak bisa tidak berbuat dosa. Ada kecenderungan. Ya. Nah, hukum Taurat itu diberikan semakin menunjukkan keberdosaan manusia. Dan kita harus menyadari betapa banyaknya perintah Tuhan yang kita tidak lakukan dan larangan yang justru kita lakukan. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu. Hukum Taurat membuat kita tidak dapat berdalih. Kesalahan kita tidak lagi dilakukan karena ketidaktahuan, tetapi karena ada unsur kesengajaan. Nah, persoalan manusia yang sebenarnya ini sedang diungkapkan. Bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan tidak memahami kebenaran, melainkan menindas kebenaran. Nah, dua kekuatan ini sama-sama diselesaikan di dalam Kristus. Kristus mati untuk menebus kita dari semua dosa, di mana upah dosa yaitu maut yang ditanggung oleh Kristus, dan kuasa dosa yaitu hukum Taurat itu telah digenapi secara sempurna oleh Kristus bagi kita. Ini kalau kita membandingkan dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Dan di sini kebangkitan Kristus itu telah mengalahkan upah dosa yaitu maut. Jadi upah dosa bukan hanya ditanggung tetapi sekaligus dikalahkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita berdasarkan tema kita, kemenangan apakah yang kita peroleh bersama dengan Kristus? Yang pertama adalah kemenangan atas maut. Maut adalah kematian. Kematian merupakan momok terbesar dalam hidup manusia. Siapa manusia yang tidak takut mati? Setiap kita pasti takut mati. Maka itulah sebabnya setiap orang berusaha untuk mengendalikan, bahkan mengontrol kesehatan. Selalu berkonsultasi kepada dokter. Gimana dok kesehatan saya? Ketika dokter berkata, ya puji Tuhan, kondisi kesehatan saudara baik. Dan hasil laboratorium yang membuktikan bahwa organ tubuh saudara itu sehat. Nah, ketika waktu dokter berkata demikian, kita sangat lega. Mengapa? Kita akan berkata, ya syukur saya sehat. Tetapi ketika dokter berkata, maaf ya Pak, maaf ya Bu, jangan kaget terlebih dahulu. Setelah saya mendiagnosa, ternyata saya menemukan ada sen kanker di dalam salah satu organ tubuh saudara. Langsung ketika kita mendengar pernyataan dokter seperti ini, kita akan down. Berpikir bagaimana mengantisipasinya. Kita pasti kaget yang selama ini kita sehat, bugar, seolah-olah tidak masalah. Tetapi ketika dokter menyatakan ada satu hal penyakit dan sewaktu-waktu itu akan membawa kematian, kita menjadi takut. Ketika kita sudah divonis begitu, selain down, itu juga mulai dengan cara apa? Baru mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan berkata, oh Tuhan, tolonglah saya. Oh Tuhan, sembuhkanlah saya. Hari-hari akan dilalui dengan hati yang takut. Mengapa? Karena kanker bisa mengantar orang kepada kematian.
Dan setiap orang pasti mengalami ketakutan akan kematian. Dan ada satu kepastian yang harus kita sadari dalam hidup ini, adalah saudara dan saya pasti mati. Tetapi puji Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa ada kabar sukacita, berita kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah mati di kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kita. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 5:54 sampai 57 teks yang kita renungkan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka sekali lagi syukur karena Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah kemenangan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan mati selama-lamanya, tetapi kita akan hidup selama-lamanya. Saudara, jangan puas dulu dengan pernyataan ini. Sebab setelah kita bangkit, kita akan diperhadapkan dua tempat, yaitu surga dan neraka. Bila orang masuk ke surga, maka dia akan masuk ke sana untuk selama-lamanya. Demikian juga bila orang masuk ke neraka, dia juga akan masuk ke sana untuk selama-lamanya. Jadi ini adalah merupakan masalah yang sangat serius dalam hidup kita sebagai manusia. Setiap orang pasti tidak akan mau masuk neraka. Atau ada di antara saudara yang mau masuk neraka? Cita-citanya demikian? Tentu tidak, bukan. Pasti akan memilih yang terbaik, yaitu bagaimana caranya masuk surga. Bukankah kita ini orang berdosa? Siapa di antara saudara yang berani berkata, saya orang benar, saya orang kudus, saya pasti masuk surga? Saya yakin tidak seorang pun berani berkata bahwa saya orang yang paling berhak. Seorang pun tidak. Mengapa? Karena firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan di sana, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi pertanyaan, benarkah tidak ada seorang pun yang berbuat baik? Tentu ada. Tetapi ingat, perbuatan baik manusia itu tidak sempurna. Hari ini manusia bisa baik sama sesamanya. Hari ini manusia bisa baik kepada orang tuanya. Hari ini manusia bisa baik kepada suami atau istri dan kepada anak-anaknya. Tapi besoknya bagaimana? Masih tetap konsistenkah dengan posisi itu? Kadangkala diperhadapkan dengan kekecewaan. Kita semua bisa berbuat baik tetapi tidak sempurna. Dan jujur, bila kebaikan kita ditimbang dengan dosa kita, pasti yang paling berat itu adalah dosa kita. Sehebat apapun saudara dan saya, tidak akan dapat menebus dosanya sendiri. Saudara, kemenangan yang kedua yang kita peroleh bersama dengan Kristus adalah kemenangan atas dosa. Tetapi puji Tuhan, saya memberikan kepada saudara satu kepastian bahwa kemenangan yang kedua yang kita peroleh adalah kemenangan atas dosa. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata demikian, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, istilah telah dibenarkan di sini oleh darah-Nya, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu merupakan jaminan. Maka untuk menjelaskan bagian ini, kita bisa mengingat bagaimana umat Allah, yaitu ketika berada di tanah Mesir. Dan bangsa Mesir ketika menghalangi bangsa Israel beribadah kepada Allah, Tuhan memerintahkan Musa untuk menyuruh seluruh orang Israel melabur ambang pintunya dengan darah domba. Bila malaikat maut berjalan di tengah-tengah kota Mesir, maka malaikat maut tidak akan membunuh seorang pun yang ada di rumah orang Israel. Tetapi bila tidak ada darah domba yang ditaburkan atau dilaburkan di ambang pintu, maka malaikat maut
akan masuk dan membunuh anak sulung orang Mesir. Dan peristiwa ini menjadi lambang akan perjanjian yang baru bagi kita. Dan kita sudah mengingat pada waktu yang lalu tentang Paskah, di mana bukan darah domba lagi yang dipakai untuk menebus dosa kita, tetapi darah Tuhan Yesus sendiri. Inilah kemenangan yang luar biasa. Kemenangan inilah yang akan mengantarkan kita menuju surga. Kemenangan yang ketiga yang kita peroleh bersama dengan Kristus adalah kemenangan atas iblis. Saudara, bila kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kemenangan yang kita peroleh yaitu kemenangan atas kuasa iblis. Saudara, di dalam hidup ini memang ada berbagai macam pandangan orang tentang iblis. Ada yang berkata demikian, saya selamanya tidak akan percaya adanya setan atau iblis. Saya tidak pernah lihat yang namanya setan, jadi saya tidak percaya. Ada yang berpikiran juga, saya percaya setan itu ada. Buktinya ada orang yang bisa kena santet, melembung perutnya, kena guna-guna, kena gendam, kena pelet. Ada juga yang kebal, dibacok, nggak mempan, dan sebagainya. Ini bukti bahwa setan itu memang ada. Saya percaya setan itu ada, tetapi saya nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Pandangan yang ketiga mengatakan bahwa saya percaya setan itu ada, maka saya beri dia sesajen. Saya beri dia makan supaya dia tidak mengganggu saya. Saya tidak diganggu oleh setan, dia pun pasti tidak akan ganggu saya lagi. Benarkah ketiga sikap ini? Jawabnya tidak benar. Bila kita sudah ada di dalam Kristus, sudah ditebus oleh darah Kristus, jangan takut. Saudara, setan tidak akan mampu menyentuh kita. Setan tidak bisa mencelakai hidup kita. Bahkan yang luar biasa, kita bisa mengusir setan dengan kuasa nama Yesus. Di seluruh muka bumi ini tidak ada setan yang berani dengan nama Yesus. Tapi harus jelas, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret. Mengapa? Ada Yesus yang dari Papua, ada juga yang bernama Yesus dari Filipina dan sebagainya. Saudara harus menggunakan dengan jelas identitas siapa itu Yesus. Yesus Kristus orang Nazaret. Saudara, bisa kita membuktikan sendiri. Bila ada orang yang kerasukan setan, coba saudara tangani sendiri dulu. Jangan panggil pendeta dulu. Saudara, ketika saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, maka saudara diberikan kuasa untuk mengusir setan. Mengapa? Karena kuasa roh yang ada dalam saudara itu lebih besar kuasanya dari segala kuasa yang ada di bumi ini. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 7 dan 8. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Maka respon kita terhadap kemenangan bersama dengan Kristus, kalau kita melihat di 57. Kebangkitan tubuh bagi Paulus bukan sebuah spekulasi filosofis yang kering dan abstrak. Bukan pula sekedar sebuah ajaran yang rasional. Sekaligus mengajarkan bagian ini sebagai dua respon yang benar terhadap sebuah kebenaran. Teologi bukan hanya makanan bagi akal budi, tetapi juga asupan bagi emosi kita. Maka yang pertama, respon kita adalah kita harus memuji Allah. Yang kedua, kita harus meyakini kemenangan di dalam Kristus. Kenyataan dan kepastian kemenangan dalam Kristus perlu kita tekankan. Karena kita seringkali berperilaku seperti pecundang. Mudah dan gampang didatangi oleh keraguan dan kekhawatiran. Seringkali dikuasai oleh keputusasaan. Tapi ingat, Kristus sudah memenangkan peperangan kita. Peperangan, persoalan, masalah terbesar kita adalah dosa. Dan tugas kita hanyalah melanjutkan beberapa pertempuran yang Tuhan percayakan. Dan kita diberikan kemampuan. Jika ketakutan terbesar sudah dikalahkan, pantaskah kita membiarkan diri kita berada dalam kecemasan dan menenggelamkan diri dalam kehancuran? Sama sekali tidak. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus, kemenangan bersama dengan Kristus, menyegarkan hati kita kembali. Maka ada 3 kemenangan yang saudara peroleh, yang kita peroleh di dalam bersama dengan Kristus. Menang atas kuasa maut,
kematian, menang atas kuasa dosa, dan menang atas kuasa iblis. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.